Bismillahirrahmanirrahim. Puasa ini, saudaraku, adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal ibadahnya anak Adam sudah saya tentukan kadar pahalanya. Dalam riwayat lain dikatakan 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa itu milik saya akan balas langsung. Apa kata para ulama hadis? Ibadah yang paling besar pahalanya tidak ada yang kalahkan puasa. Dan kita kemarin Ramadan sebulan penuh dipaksa terbiasa puasa. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, sebulan penuh. Kalau kita tidak bisa mengemudi mobil, teman-teman sekalian, kita cari tempat mengemudi mobil, bayar supir yang paling hebat. Kemudian sebulan, orang kalau naik mobil tuh, belajar mobilnya seminggu, 2 minggu sudah hebat tuh. Udah selesai, bisa bawa mobil. Ini sebulan non-stop. Dan biasanya training mobil itu 2 jam, 3 jam maksimal selesai. Ini enggak, 24 jam, dari 24 jam, tidak tidur-tidur, belajar bawa mobil terus, sama 1 bulan nih. Kira-kira pasti dia mahir kan? Otomatis dia pasti lebih mahir. Bermanfaatkah hasil training bawa mobilnya kalau dia nggak pernah sentuh setir mobil setelah itu? Tentu saja jawabannya enggak. Gitu kan? Sudah enggak. Karena memang dia tidak memanfaatkannya. Begitulah rasionalnya orang-orang yang tidak memanfaatkan puasa yang sudah dibiasakan Ramadan untuk puasa-puasa sunnah 11 bulan ke depan. Ini mutiarain. Terbiasa puasa kemarin, kita raga dan jiwa kita sudah terbiasa ditinggalin. Ini rugi sekali. Dan ada 6 jenis puasa sunnah yang Anda dilanjurkan untuk jaga. Setelah di training Ramadan 1 bulan, disuruh jaga 6 jenis puasa sunnah. Yang pertama tentu sudah lewat ya kemarin. Sayang ya kalau orang tidak sempat lakukan. Tapi insya Allah Anda berdoa kepada Allah yang kalau tidak sempat lakukan agar mengerjakan tahun depan. 6 hari bulan Syawal. Yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari saja dari bulan Ramadan. Garis bawahi kata-kata saya saja ini. Maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh non-stop. 365 hari puasa, tidak pernah berhenti. Hari ini puasa, besok puasa terus. Hanya dengan puasa Ramadan sebulan penuh tambah 6 hari bulan Syawal. Ini walaupun sudah lewat, coba ambil istifadahnya saja, manfaatnya. Jadi saya kalau di Jakarta kemarin saya bilang, kalau ada satu orang kerja di perusahaan, pimpinannya bilang begini, untuk Januari, siapa yang bekerja on time, datang tepat waktu, kerjakan semua pekerjaan 1 bulan Januari, kemudian dia tambah 6 hari Februari lembur. Gajinya setahun saya kasih. Kalau dia dapat gaji 5 juta per bulan, 60 juta dapat cash. Nggak usah kerja 12 bulan, kerjanya cuma 5 minggu. Kira-kira bagaimana pegawainya? Hah? Lembur atau enggak? Coba lihat tuh. Ini rasional, tarik ke Ramadan. Nabi SAW mengatakan siapa yang puasa Ramadan tambah 6 hari saja dari bulan Syawal. Udah sebulan kamu terbiasa jiwa dan ragamu nih tambah 6 hari saja. 6 hari itu lagi bisa dicicil. Bisa hari ini, bisa minggu depan, bisa lusa. Anggaplah 1 minggu pertama alasannya masih banyak ketupat. Masih banyak undangan. Masih ada 3 minggu. Bisa digabung dengan Senin Kamis. Senin, Kamis, 3 minggu. Selesai itu 6 hari bulan Syawal. Ada orang subhanallah nggak mau puasa. Kenapa akhi? Kenapa Urfi? Kenapa wahai muslimin dan muslimah tidak puasa nih? Gitu kan? Sayang sekali. Cuma 6 hari dapat satu tahun non-stop loh ini. Seperti kita puasa non-stop. Tapi alhamdulillah bersyukurlah orang yang sempat lakukan. Kalau tidak sempat maka berniat dan berdoa sama Allah menonton tahun depan bisa dilakukan. Yang kedua, puasa sunnah adalah Senin Kamis. Sering kita dengar puasa ini. Tapi pertanyaannya kenapa orang tidak mau lakukan? Saya heran terus terang ya. Ada apa gitu? Teman-teman sekalian, tidak ada orang meninggal karena puasa. Kecuali ajalnya datang. Orang yang puasa itu jauh lebih sehat. Dan kalau syaitan sudah mulai menggoda, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua kita ini, kalau tiba hari Senin atau hari Kamis, mau puasa pasti syaitan bilang, hari panjang, panas, haus, ada janjian, ada ini, ada itu, macam-macam. Sampai kita mengatakan, iya ya, minum air bakal. Ini sampai kapan antum mau berargumen begini nih? Sampai kapan Anda mau mengatakan, oh iya ya ada janjian, oh iya ya panas ya, oh iya ya begini. Ibadah lewat terus nih.
Sementara ibadah itu kalau lewat satu kali, tidak bisa diperbaikin. Nggak bisa. Orang kalau hari Kamis kemarin, ini kita di hari Senin kemarin, tidak puasa Senin, nggak dosa karena puasa sunnah. Tetapi kalau sekarang saya sudah jelaskan, atau saya akan jelaskan nanti fadilah puasa Senin Kamis. Kalau sekarang baru Anda tahu dan Anda bilang, ya coba kemarin saya puasa, udah nggak bisa. Atau mau minta kembali hari Senin kemarin nggak bisa. Buku amal kita Senin kemarin tanggal sekian orang ini tidak puasa. Dan sampai hari kiamat kita akan lihat buku amal kita. Dan tidak bisa lagi. Tentu beda derajatnya antara orang yang puasa dengan tidak. Itu sudah cukup membedakan sekian banyak derajat di surga gara-gara dia puasa, kita tidak puasa. Dan motivasi diri kita, kalau puasa itu, maghrib nggak kemana-mana. Maghribnya nggak kemana-mana, datang kok. Kalau setan godain, ntar maghrib. Habis maghrib mau minum 70 gelas silakan. Mau makan apa saja silakan. Sabar. Emang begitu. Kenapa nggak pada Senin Kamis, ikhwan dan akhwat sekalian? Apa yang membuat Anda tidak puasa? Dengarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Waktu beliau ditanya, kenapa Anda puasa Senin Kamis ya Rasulullah? Beliau mengatakan, innal a'mala tu'radu fi kulli yawm itsnin wal khamis wa uhibbu an yu'rad amali wa ana sha'im. Setiap hari Senin dan Kamis amal dilaporin kepada Allah, dan saya ingin pada saat dilaporkan saya sedang puasa. Artinya saya sedang melakukan ibadah yang sangat besar pahalanya. Kenapa kita nggak puasa? Penting sekali itu puasanya. Dan kita punya, kalau ada yang bilang, oh saya meeting, oh saya ada berhadapan dengan lapangan kena panas. Ibu-ibu mungkin bilang saya punya arisan dan seterusnya. Atau ada undangan keluarga lah dan segalanya. Pertanyaannya, kenapa sih kalau beraktivitas sementara kita puasa? Apa masalahnya? Ramadan kemarin sudah mendidik kita itu kan. Orang tetap bekerja tapi bulan puasa bisa tuh. Gitu kan? Bisa ketemu, bisa meeting, bisa ini, bisa itu, dan seterusnya. Dan kenapa? Kalau kita undangan atau ada undang orang lain atau ada acara, kenapa nggak dibuat pada saat buka puasa? Kan bisa sebenarnya. Itu kan bisa sebenarnya. Dan kalaupun ada orang mengatakan, ya saya tidak bisa, harusnya pagi hari. Baik, Anda punya 7 hari sepekan. Allah cuma minta 2 hari nih, Senin Kamis. Yang 5 hari masih ada. 5 hari, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini pakai. Ini 2 hari blok untuk itu. Perhatikan matematikanya begini. Kalau kita punya 1 tahun 12 bulan, 1 bulannya itu kita keluarkan kena Ramadan, wajib puasa. Ada 11 bulan tersisa. Betul nggak? Baik, kalau kita puasa Senin Kamis, setiap pekan ya 2 hari, Senin Kamis. 1 bulan kita punya 4 pekan, berarti berapa hari kita puasa? 8 hari. Baik, 8 kali 11 bulan tadi, 88 hari. Artinya, kalau kita puasa Senin Kamis, ini teman-teman yang biasa cicil langsung paham nih. Dicicil seminggu 2 kali, Senin Kamis, Senin Kamis. Dalam 1 tahun kita tidak sadar, tidak rasa, tidak pakai hitung-hitungan, gitu kan? Kita langsung mendapatkan pahala puasa 88 hari non-stop. Itu hampir 3 bulan non-stop tuh. Dapat pahalanya tidak dipaksa sama Allah kita 3 bulan puasa, enggak. Hampir 3 bulan, saya kan 88 hari ya. Karena kalau tambah tadi dengan 6 hari Syawal, itu sudah 94 hari. 3 bulan lebih kita berpuasa non-stop itu berat sebenarnya. Tapi Allah kasih pahalanya dengan cara seperti ini. Saya sarankan di Jakarta, jemaah saya, dan saya juga sarankan kalau bisa di sini. Masjid perlu memasang spanduk seperti Ramadan. Di masjid ini disiapkan takjil. Sekarang kita pasang, masjid ini menyiapkan takjil puasa Senin Kamis. Motivasi orang. Di Masjid Haram di Mekah dan Madinah, sepanjang tahun itu selalu ada sufro, plastik buka puasain orang. Walaupun bukan Ramadan. Senin Kamis kalau Anda lagi umrah, coba lihat tuh, masa sholat maghrib penuh tuh, banyak orang berbuka puasakan orang lain. Tetap mereka mengejar pahala itu. Jadi jangan sia-siakan. Ini puasa yang kedua. Puasa yang ketiga, puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, "Shaumu 3 ayyam min kulli syahr, shaumad dahri kullah." Ini hebat sekali. Puasa 3 hari berturut-turut setiap bulannya sama dengan puasa setahun penuh. 3 hari kerja gaji setahun. Gitu. Yang penting berturut-turut. Afdolnya dikerjakan 13, 14, 15. Afdolnya. Kalau nggak sempat boleh tanggal berapa saja, yang penting 3 hari berturut-turut. Boleh 1, 2, 3, boleh 21, 22, 23. Yang penting setiap bulan Hijriyah kita blok 3 hari untuk puasa. Itu penting sekali untuk dikerjakan. Nah ini kalau kita puasa 3 hari,
sama dengan puasa setahun pahalanya. Sebagian ulama hadis bilang 3 hari ini setiap bulan, pokoknya selesai 3 hari dicatat pahala 1 tahun. Atau 3 hari ini digabung 3 kali 11 berarti 33 hari. Kalau itu dikerjakan maka akan mendapatkan pahala setahun. Tapi kita ambil pendapat yang nyaman-nyaman saja. Anggap 3 hari setiap bulan puasa kita dapat 1 tahun pahala puasa. Kenapa nggak dilakukan? Bisa dipilih Senin, Selasa, Rabu misalnya. Seninnya bisa digabung niatnya. Karena puasa sunnah atau ibadah sunnah boleh digabung niatnya. Boleh puasa Syawal tadi misalnya pas Senin, Selasa, Rabu, apalagi bertepatan dengan tanggal 13, 14, 15 ini yang paling afdal dari bulan Hijriah. Maka misalnya Senin, Selasa, Rabu itu 13, 14, 15. Tanggal 13-nya kita boleh niat sekalian puasa Senin, puasa Ayyamul Bid, ya, dengan puasa Syawalnya. Bisa diniatkan 3 sekalian dalam hati kita. Pahalanya besar dan mudah. Kalau 3 hari setiap bulan dikali 11 bulan, berarti 33 hari. Ditambah tadi 88 hari Senin Kamis, ditambah 6 hari bulan Syawal, itu keluarnya kurang lebih 127 hari. Anda sudah memblok buku amal Anda dalam 1 tahun dari 365 hari dengan 127 hari. Ini luar biasanya. Kalau ditambah Ramadan 30 hari berarti 157 hari. Tambah puasa yang keempat. Dan ini yang saya ingin diberatkan. Banyak orang tidak faham sehingga mereka tidak mengamalkan. Puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah. Banyak orang mengatakan Ramadan, ustadz-ustadz kita menyampaikan berpuasalah, ibadahlah, beginilah, motivasi, hadisnya banyak disebutkan. Benar itu, bukan tidak salah. Bukan salah itu, benar. Tetapi jarang diantara ustadz-ustadz kita, Allahu alam, saya pernah ceramah di depan para dai-dai, mereka juga baru tahu gitu. Banyak mereka yang tidak paham masalah ini. Kalau ternyata ada hari-hari yang bukan cuma sama dengan Ramadan, mengalahkan Ramadan. Itulah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau misalnya lebaran nanti tanggal 24 September, berarti mundur 9 hari dari situ. Atau tepatnya 10 hari ya, jadi 9. Kurangnya tanggal 14 atau tanggal 15 September nanti. Inilah 10 hari saudaraku, hari-hari emas. Bahkan para ulama mengatakan, ini sebagian tidak semua tentunya, ini pendapat dan saya cenderung dengan pendapat ini secara pribadi. Yang mengatakan bahwasannya 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Bayangkan kalimat ini luar biasa. Kok bisa? Kan 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tetap mereka mengatakan lebih afdal daripada itu. Dari mana dalilnya? Mereka mengangkat 2 buah dalil. Yang pertama surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ini menceritakan atau menjelaskan di awalnya ayat 1 sama ayat 2 atau sampai 3, ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Ini 3 ayat memang betul-betul berbicara khusus 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kata Allah SWT, wal fajr. Kita coba masuk ke dalam tafsir dan tadaburnya. Waw ini namanya waw kasam, waw sumpah. Fajr adalah waktu subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan sumpah dalam kitabnya itu kalau sesuatu yang datang setelahnya hal yang penting, seperti misalnya wal asr, gitu kan? Demi waktu, kejar waktu itu, maksimalkan, umur kalian terbatas. Sama di sini, wal fajr. Allah bersumpah atas namanya, kejarlah subuh. Tapi perlu kita garis bawahi di sini, fajr menggunakan alif lam, wa al fajr. Alif lam ini dalam bahasa Arab namanya alif lam mu'arraf. Alif lam yang memperkenalkan sesuatu. Ini pernah kalau tidak salah saya pernah jelaskan dulu. Tapi yang jelas saya ingatkan kembali. Kalau dalam bahasa Arab, misal saya janjian sama teman saya di Masjid Istiqomah. Saya bilang ayo kita ketemu yuk di Masjid Istiqomah. Tapi ini saya langsung Indonesiakan saja ya. Kemudian saya sebutkan nama masjidnya. Bisa juga dalam bahasa Arab, saya kalau janjian sama teman saya di Istiqomah tapi saya nggak sebutin nama masjidnya. Saya bilang ayo kita ketemu di Al-Masjid. Alif lam ini sudah menunjukkan target kita, gitu kan? Ini yang digunakan dalam alif lam. Maka di sini Allah mengatakan wal fajr, demi waktu subuh. Tapi dengan alif lam ini berarti Allah ingin subuh tertentu. Dan ulama mengatakan saudaraku, ini dalam waktu dekat kita akan hadapi insya Allah
Artinya adalah subuh hari raya Idul Adha. Dan Idul Adha dari sumpah Allah ini menandakan lebih afdal daripada Idul Fitri. Yang ramai Indonesia apa? Idul Fitri. Idul Adha seperti biasa-biasa saja. Padahal lebih afdal. Dari mana afdaliannya? Habis Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri, tidak ada perintah ibadah khusus. Nggak ada. Artinya orang silaturahim kayak tradisi di Indonesia ini itu adalah tradisi kita. Karena silaturahim diperintahkan sepanjang tahun, selama umur kita ada gitu. Bukan karena sholat Idul Fitri, itu cuma tradisi. Memang kita bebas. Habis sholat Idul Fitri melakukan apa saja, tapi jangan dianggap itu bagian rangkaian daripada ibadah di Idul Fitri. Nggak ada itu. Artinya habis sholat Idul Fitri bebas. Tapi habis sholat Idul Adha, ada ibadah kurban. Ibadah khusus. Fasalli rabbika wanhar. Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu dan wanhar. Ya, sembelihlah. Gitu kan, pada sabit. Ada ibadah khusus. Makanya dia lebih afdal. Lalu Allah mengatakan garis bawahi ayat keduanya, ayat yang mulia. Walayalin asyad. Waw ini, saudaraku, namanya waw ataf dalam bahasa Arab. Ataf ini fungsinya menyambung hukum ayat pertama ke ayat kedua. Jadi sumpah Allah di ayat pertama berlaku di ayat yang kedua. Allah mengatakan dan juga layal jamak daripada laila yang berarti malam-malam, asyir 10. Artinya begini, Allah bersumpah demi subuh Idul Adha. Kejar sholat subuhnya, kejar sholat idnya, kejar kurbannya. Dan kejar juga ibadah sholat malamnya di 10 malam sebelum subuh itu. Dari sini sebagian ulama mengatakan, yang saya katakan tadi, dengan adanya sumpah Allah menyuruh kita mengejar 10 malam berturut-turut di awal Zulhijjah, menandakan lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Kok bisa? Tetap aja pertanyaan 10 akhir Ramadan adalah Lailatul Qadar. Baik, kita coba tangkap dalilnya. 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar orang kalau beribadah lebih baik daripada 1000 bulan, gitu kan? Atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Orang kalau katakan subhanallah, pas Lailatul Qadar sama dengan mengucapkan subhanallah 83 tahun plus 4 bulan atau 1000 bulan. Besar sekali pahalanya. Orang sholat malam, orang sedekah, apa saja dia lakukan lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana dengan 10 awal bulan Zulhijjah? Akan ada hadis Bukhari saya jelaskan. Tapi saya lanjutkan dulu. Allah mengatakan dalam ayat ketiganya, wasyaf'i wal watar. Dan fokus lebih banyak lagi di tanggal 8 dan tanggal 9-nya. Baik. Dari mana dalilnya jadi lebih baik daripada 10 akhir Ramadan, saudaraku? Tentu di sini bukan menganggap Ramadan itu ya tidak baik. Enggak. Ini kita lihat afdaliyah. Mana yang lebih baik lagi. Gitu kan. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun. Kata Nabi SAW, ini hadis Bukhari. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun. Di sini kata ulama hadis termasuk Ramadan. Di mana amal saleh kalau dikerjakan di dalamnya, di hari-hari itu, lebih Allah cintai. Maksudnya, lebih besar pahalanya, lebih afdal dibandingkan amal-amal saleh walaupun sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Ini hadis Nabi SAW. Banyak orang tidak paham hadis ini. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Kalau yang Anda maksudkan tadi, ini makna hadisnya, sepanjang tahun gak ada amal saleh yang dikalahkan, ya, terkalahkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Itu bagaimana dengan jihad? Karena senyum saja dengan seorang muslim, sedekah dengan 1000 rupiah, memberikan segelas air, tepat di 10 awal Zulhijjah, itu perbuatan yang paling Allah cintai. Mengalahkan ibadah-ibadah di bulan-bulan lain. Maka sahabat mengatakannya, Rasulullah, jihad di jalan Allah. Jihad ini berat. Keluar, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, masuk medan perang, bisa ditangkap oleh musuh seketika, nggak ada kamar mandi, makannya susah. Banyak masalahnya, tapi begitu mati terbunuh, mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Apa kata sahabat, ya Rasulullah, jihad di jalan Allah, makna hadisnya gini, apakah jihad di jalan Allah yang pahalanya besar, mati bisa masuk surga, juga belum bisa mengalahkan amal sunnah, senyum dengan muslim, ini contoh saja, senyum dengan muslim, di awal belum bisa mengalahkan ya pahala yang dikerjakan walaupun sunnah di awal 10 awal bulan Zulhijjah? Apa jawaban Nabi SAW? Walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan pahala sunnah sekecil apapun di 10 awal bulan Zulhijjah. Ikhwani, saudaraku, ini kurang dari sebulan dari sekarang. Kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Ini begitu habis bulan Dzulqa'dah, ingat, saya ingatkan tadi mulai tanggal 14 September nanti, itu sudah masuk 1 Zulhijjah.
hari-hari emas kita. Apa jawaban Nabi SAW penutupan hadis? Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika bi syai'. Kecuali satu keadaan, ada seorang laki-laki yang keluar berjihad, perang, gitu kan? Dia bawa seluruh hartanya, dia bawa jiwanya juga. Artinya dia ke sana ke medan perang itu, kalau dia punya 1 miliar, dibawa semua 1 miliar. Beli senjata, memberikan makan mujahidin, pokoknya dihabiskan di jalan Allah. Dia pun ikut berperang. Kemudian kata Nabi SAW, dia tidak membawa pulang keduanya. Habis harta yang disodokahkan semua, dia pun mati syahid, baru sama pahalanya dengan amalan sunnah yang dikerjakan sekitar apapun di 10 awal bulan Zulhijjah. Para ulama mengatakan, yang mengatakan lebih awal daripada 10 akhir Ramadan begini. Kalau orang dapat Lailatul Qadar, apakah begitu dapat Lailatul Qadar, dia dapat jaminan ya akan selamat dari siksa kubur? Hah? Kira-kira orang kalau dapat Lailatul Qadar, dapat jaminan nggak selamat dari siksa kubur? Ada jaminan nggak? Nggak ada. Tapi orang kalau mati syahid, ada jaminan selamat dari fitnah kubur. Orang kalau dapat Lailatul Qadar, kalau meninggal, jenazahnya masih dimandiin nggak? Masih dimandiin, dibersihin kotoran, dipakai kain kafan. Orang mati syahid, itu sudah nggak dimandiin dengan baju itu, langsung masuk ke kuburan. Orang yang masuk dalam orang yang dapat Lailatul Qadar tetap masih kena fitnah kubur, masih ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan seterusnya. Orang mati syahid, kata Nabi SAW, selamat dari fitnah kubur, nggak ada pertanyaan malaikat lagi, sudah selesai. Orang yang dapat Lailatul Qadar belum ada jaminan dia bisa selamat dari hisab hari kiamat. Belum ada jaminan, masih bisa ditimbang amalnya, baik atau buruk, masih bisa masuk neraka walaupun dapat Lailatul Qadar. Tapi orang mati syahid dijamin nggak ada lagi hisab, nggak ada timbangan amal, diampuni semua dosanya. Orang yang dapat Lailatul Qadar tetap ya belum ada jaminan bisa memberikan syafaat pertolongan keluarganya. Orang mati syahid bisa memberikan syafaat keluarganya. 70 orang. Kamu ikut saya. Yang penting dia meninggal dalam keadaan muslim boleh ditunjuk. Bahkan ulama hadis mengatakan walaupun ahli maksiat, dia bisa tunjuk kamu ikut sama saya. Asal dia muslim bisa selamat tuh, masuk surga tanpa hisab. Orang yang dapat Lailatul Qadar belum tentu bisa mendapatkan derajat tertinggi di surga. Orang mati syahid dapat derajat tertinggi di surga. Artinya, kita beramal di 10 awal bulan Zulhijjah dengan amal sunnah sekecil apapun mengalahkan pahala jihad tuh. Yang bisa menyamai hanya jihad, laki-laki pergi berperang, bawa seluruh harta, dia pun mati syahid baru sama. Bayangin tuh. Makanya di sini ulama bilang lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan tuh. Dan saya bilang tadi, saya cenderung dengan pendapat ini. Makanya kata para ulama, kita kembali ke bahasan kita, dianjurkan 9 hari puasa. Tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. 10-nya nggak puasa, tanggal 10, karena tanggal 10 itu adalah Idul Adha. Kita nggak boleh puasa di hari Lebaran, gitu kan. 9 hari itu puasa, malam harinya sholat malam. Dan perlu kita ketahui, Lailatul Qadar yang mulia itu terjadi cuma 1 malam, di malam-malam ganjil. Di sini Allah mengatakan, walayalil ashir. 10 malamnya itu semua kejar. Bukan 1 malam, semuanya kejar. Semuanya lebih afdal daripada jihad. Jangan sia-siakan nih. Maka kita janjikan puasa. Kalau Anda bisa puasa 9 hari, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, maka tentunya kita boleh puasa berapa hari saja. Kalau juga tidak bisa, maka minimal jangan kehilangan tanggal 9-nya. Yang dikenal dengan hari Arafah. Dalam hadis Bukhari dikatakan, waktu ditanya Nabi SAW tentang puasa hari Arafah, beliau mengatakan, yukaffiru sanatal madiyah wal bakhiyah. 1 hari puasa itu, hari Arafah, bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Belum dikerjakan, sudah diampuni. Itu luar biasa. Gitu ya. Dan ini dilakukan bagi orang yang tidak haji. Jadi kalau ada yang dengar acara kita ini, dia mau haji, maka nanti di hari Arafah Anda nggak boleh puasa. Gitu kan. Tapi kalau misalnya Anda tidak haji, maka di sini anjurkan puasa. Karena Nabi SAW dalam hadis Bukhari dikatakan waktu haji tidak berpuasa di hari Arafah dan tidak menganjurkan jemaah haji untuk ya puasa. Tapi beliau motivasi masyarakat Mekah yang tidak ikut haji waktu itu untuk puasa. Sebagian ulama mengatakan ini untuk mendapatkan fadilahnya atau berkahnya hari Arafah. Terakhir, puasa yang kelima adalah puasa 2 hari dari bulan Muharram 9 dan 10. Dikenal dengan hari Tasu'a dan Ashura. 2 hari.
Tasua diambil dari kata-kata tisa dan Asyura diambil dari kata-kata asyara yang berarti 9 dan 10. Landasan hukumnya adalah hadis Bukhari. Kita ambil dulu hukumnya puasa tanggal 10 Muharram. 10, 1 bulan setelah itu. Ini tadi Zulhijjah, 1 bulan setelah itu Muharram. Saudaraku, hadis Nabi SAW yang berbunyi waktu datang seorang sahabat habis sholat duha mengatakan, ya Rasulullah, hari ini biasanya orang-orang Yahudi itu pada puasa, hari Asyuron. Kata Nabi SAW, coba kumpulin informasi kenapa mereka puasa. Maka pergilah sahabat ini mengumpulkan informasi, dapat informasi. Lalu kembali mengatakan, ya Rasulullah, jawabannya karena hari ini Yahudi menganggap Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa karena rasa syukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, kalau begitu puasalah kalian. Fa'amara bisyami, disuruh puasa. Gitu kan? Karena memang kata Nabi SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka beliau pun menyuruh berpuasa. Fadilahnya hadis riwayat Muslim. Waktu ditanya Nabi SAW tentang kelebihan puasa Asyura, beliau mengatakan yukaffiru sanatal madiyah. Bisa mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Kalau puasa Arafah setahun lalu dan setahun akan datang, kalau puasa Asyura setahun yang lalu saja. Kenapa harus ada 9-nya? Itu kembali kepada hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Kata Nabi SAW, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan partnerkan 10 dengan 9 agar tidak sama dengan Yahudi. Maka kita dianjurkan puasa 2 hari. Terakhir puasanya adalah puasa yang ke-6, puasa Daud. Puasa Daud ini sehari puasa, sehari tidak tentunya. Dan ini syaratnya ya. Tetapi agak beda hukumnya. Orang yang menjalankan puasa Daud, maka puasa-puasa sunnah yang 5 tadi gugur hukumnya, kecuali bertepatan harinya. Karena syaratnya sehari puasa, sehari tidak. Misal gini, ada bapak ibu yang mau praktekin puasa Daud. Puasa Senin mulai. Pada saat Senin, dia baru mau niat puasa Daud, bisa dia niat puasa Daud dan niat puasa Senin, bisa. Tapi kan Selasa dia tidak boleh puasa, Rabu dia puasa, hari Kamis dia nggak puasa. Hari Kamis dia nggak puasa. Kalau ada yang bilang, enggak, hari Kamis saya mau puasa juga. Ini nggak bisa, dia batalin puasa Daudnya. Karena syaratnya puasa sehari, berbuka puasa sehari. Nabi SAW pernah berpuasa wisal namanya. Wisal itu menyambung. Nabi SAW kadang-kadang puasa. Ini khusus untuk Nabi SAW ya. Beliau puasa sampai azan maghrib nggak buka puasa. Besok nggak buka puasa. Hari ketiga baru buka puasa. Namanya puasa menyambung, puasa wisal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu waktu tahu kejadian tersebut, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya juga ingin jalankan tuh. Kata Nabi SAW, tidak boleh wahai Ibnu Umar. Ini khusus buat beliau. Kalau kau ingin puasa pun yang banyak, maka maksimal sehari puasa dan berbuka puasa sehari. Tapi di sini puasa Daud lebih afdal. Kata Nabi SAW, puasa yang paling afdal adalah puasa Daud. Kenapa lebih afdal? Karena secara kuantitas akan lebih banyak. Begini kita hitungnya. Kalau kita tadi puasa 6 hari Syawal, kita punya 6 hari. Tambah Senin Kamis 88 hari. Tambah tadi puasa Ayyamul Bid 3 hari, berarti 33 hari dalam 1 tahun. Kemudian tambah Ramadan 30 hari. Tambah lagi 9 hari ya, bulan Zulhijjah, dan tambah 2 hari dari bulan Muharram. Semua totalnya itu 168 hari. 168 hari. Kalau 1 tahun ada 365 hari. Jadi masih kurang lebih ada 190 sekian hari yang memang masih kosong dari puasa, gitu kan? Tetapi kalau puasa Daud berbeda. Kalau kita tadi 1 tahun punya 11 bulan, sehari puasa sehari tidak. Berarti dari 11 bulan itu kita punya 5 bulan setengah puasa. Karena sehari puasa sehari tidak. Tambah Ramadan 1 bulan berarti 6 bulan setengah. Sementara kalau kita tadi gabungkan semua itu 168 hari, kurang lebih 5 bulan kita berpuasa atau 5 bulan setengah. Berarti bedanya hampir sebulan antara orang puasa Daud dengan puasa yang lainnya. Inilah mutiara yang pertama, dan mohon maaf ini agak panjang saya jelaskan karena memang ini inti bahasannya sebenarnya. Ingat, berpuasalah saudaraku, karena kita sudah dilatih kemarin Ramadan belum jauh, ini masih baru 1 bulan yang lalu Syawal habis. Baru kemarin kita masih jiwa dan raga kita masih bisa. Dan ingat, Ramadan kemarin syaitan dibelenggu. Dibelenggu maksudnya apa? Kalau kayak kita lomba lari sama syaitan nih, kita bebas lari, syaitannya diikat kakinya, dia cuma bisa loncat-loncat. Selama 1 bulan, bayangkan jarak kita sama syaitan nih, kita bukan lebih 10 meter, 20 meter, enggak. Jarak kita dengan syaitan sebulan. Kalau antum lari, Anda lari dari Indonesia, selama sebulan non-stop, nggak pakai istirahat 24 jam, sudah sampai di Saudi itu sebulan. Jadi syaitan kalau bahasa saya kemarin Ramadan, itu sudah ketinggalan 1 bulan, sudah jauh. Jauh sekali di belakang. Ada orang bodohnya, setelah Idul Fitri tiba, ditunggu syaitannya. Ini syaitan jauh nih, ditunggu, berhenti.
Sampai setan di sebelahnya, bahkan lebih. Begitu lebih setannya taruh lagi jarum-jarum di depannya, diinjak-injak berdarah-darah lagi. Kenapain? Biarin dia ketinggalan gitu. Setan tuh sudah susah ngejar kita kemarin Ramadan tuh susah. Udah susah sebulan penuh puasa, dia diikat gitu kan. Kita biasa sebulan terawih, biasa mengaji. Ini setan sudah jauh ini, udah susah dia jangkau kita. Seperti anak SD mau godain orang kuliah nggak bisa. Susah, dia godain setan, kita sudah tahu. Tapi kalau kita berhenti ibadah, maka kembali lagi levelnya. Ditarik lagi dari kuliah ke SD lagi gitu. Maka rugi.